selamat datang di vlog keempat Carita Nusantara. Jalan-jalan kali ini kita bakal ngunjungin tempat-tempat dengan cerita istimewa yang ada di Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, Jogja itu kaya akan sejarah dan kebudayaannya. Hingga beberapa tradisi dan kepercayaan yang ada sejak zaman leluhur dan masih dipercaya hingga sekarang. Nah, apa aja nih tempat-tempatnya? Yuk kita langsung mulai perjalanan kita. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian tetap update akan video terbaru Carita Nusantara. Nah, langsung saja kita menuju ke Pantai Parangkusumo. Destinasi populer satu ini berjarak sekitar kurang lebih 30 km dari sebelah selatan kota Yogyakarta yang tepatnya berada di Kabupaten Bantul. Nah, Parangkusumo ini berada di dalam kawasan Laut Selatan yang termasuk dalam garis imajiner yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Tugu Palputih, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Konon menurut kepercayaan, pantai itu dianggap keramat karena dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan Laut Selatan. Pantai Parangkusumo dulu merupakan tempat bertapa Danang Sutawijaya alias penambahan Senopati yang disebut bertemu dengan Ratu Kidul di sana. Dalam babat Tanah Jawi disebut Danang Sutawijaya bertapa karena ingin menjadi Raja Mataram. Kemudian Ratu Kidul berjanji membantu mengabulkan keinginannya dan membantu menjaga ketentraman rakyat Mataram hingga turun-temurun. Sebagai imbalannya, Danang Sutawijaya rutin memberikan persembahan di pantai selatan yang masih rutin dilakukan lewat ritual upacara labuhan. Ritual ini merupakan permohonan menghilangkan sifat buruk dengan melarung barang-barang ke laut pantai selatan. Ritual ini disebut juga sebagai peringatan akan simbol ikatan dan kekuasaan antara keraton dan penguasa Laut Selatan. Selain upacara peringatan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta, ada juga beberapa upacara yang dilakukan masyarakat setempat. Misalnya, seperti upacara melasti sebagai rangkaian upacara Hari Raya Nyepi yang diperingati oleh umat beragama Hindu. Nah, selain dengan sejarahnya yang sangat menarik dan istimewa, pemandangan dari Pantai Parangkusumo ini juga nggak kalah indah. Dan pantai ini biasanya ramai dikunjungi pada sore hari. Untuk sekedar chilling di pinggir pantai, bermain layang-layang, ataupun menikmati sunset. Dan untuk fasilitas warung dan toiletnya juga sudah lengkap. Nah, untuk tempat selanjutnya masih di wilayah pantai selatan, yaitu Pantai Parangtritis. Sama halnya dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis juga pantai yang dianggap keramat oleh masyarakat Jogja. Dan juga dipercaya sebagai pintu gerbang kerajaan pantai selatan. Berdasarkan buku Peningkatan Pariwisata Pesisir Pulau Jawa, sejarah Pantai Parangtritis bermula pada zaman Kerajaan Majapahit. Dahulu ada seorang pelarian dari kerajaan tersebut yang bernama Dipokusumo. Ia sampai ke sebuah pantai untuk melakukan semadi. Ketika bersemadi, ia melihat air menetes atau tumaritis yang berasal dari celah-celah batu karang atau parang. Kemudian Dipokusumo memberi nama daerah itu Parangtritis yang berarti air yang menetes dari batu. Nah, selain mitos dan sejarahnya yang menarik, pantai ini mempunyai pemandangan yang unik berupa gunung-gunung pasir yang disebut dengan gumuk. Selain menawarkan pantai yang landai, hamparan pasir yang luas dan pemandangan laut yang terbuka, Pantai Parangtritis dihiasi pemandangan Bukit Kapur di sebelah utara. Tempat istimewa selanjutnya adalah makam Ki Ageng Giring III. Lahirnya kerajaan Mataram Islam tak lepas dari proses pencarian wangsit atau wahyu oleh dua orang sahabat, Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Kemudian terjadilah peristiwa di Dusun Sodo, Gunung Kidul yang kemudian menjadi penanda lahirnya kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam sebagai kerajaan besar di Jawa menyimpan aneka kisah di awal masa pendiriannya. Mulai dari penaklukan wilayah hingga perang dengan kerajaan lebih tua. Selain itu, sebagaimana kepercayaan Jawa, ada pula kisah soal pencarian wangsit atau wahyu di masa awal kerajaan satu ini. Dalam berbagai sumber, Ki Ageng Giring disebut sebagai sahabat Ki Ageng Pemanahan, pendiri Mataram Islam.
Menurut juru kunci makam, Mas Bekal Sepuh Surakarso Fajaruddin alias Yusuf, keduanya adalah murid dari Sunan Kalijaga. Karena perintah sang Sunan untuk mencari wahyu setelah runtuhnya kerajaan Pajang, mereka tinggal di Gunung Kidul. Ki Ageng Giring III pertama kali tinggal di daerah yang kini disebut Dusun Giring, 5 km dari selatan makam. Di sana ia bercocok tanam tanpa rame dan menyebarkan syiar Islam. Sementara Pemanahan bertapa di pertapaan Kembang Lampir, Panggang, Gunung Kidul. Wahyu tersebut turun ketika Ki Ageng Giring mendapatkan bisikan goib untuk menanam sepat atau kulit kelapa, yang kemudian pohon kelapa itu tumbuh dan hanya berbuah satu buah kelapa saja. Dan kemudian kelapa itu diberi nama kelapa gagak emprit. Diberikan nama tersebut karena saking tingginya pohon tersebut, buah kelapanya yang terlihat seperti burung emprit, padahal aslinya besar seperti burung gagak. Singkat cerita, saat Ki Ageng Giring Gede sedang berada di ladang, ia melihat sorot cahaya jatuh di atas buah kelapa tersebut. Singkat cerita, pada saat Ki Ageng Giring III sedang berada di ladang, ia melihat sorot cahaya jatuh di atas buah kelapa itu. Dan Ki Ageng Giring III paham, itulah wahyu yang telah lama dinanti. Dan dengan memanjatkan doa, pohon kelapa yang sangat tinggi itu melengkung turun dengan sendirinya dan ia pun berhasil memetik buah itu. Di bawahnya buah itu pulang dan hendak diminum untuk berbuka puasa sebelum kembali ke ladang. Ia berpesan kepada sang istri melarang siapapun untuk meminumnya. Akan tetapi di Kembang Lampir, Pemanahan juga mendapatkan bisikan goib tahu kalau wahyunya sudah turun. Dan kemudian Pemanahan pergi ke tempat Ki Ageng Giring III dan berniat meminum air kelapa tersebut meski telah dicegah oleh istri Ki Ageng Giring. Dan sebagai seorang winasis, Ki Ageng Giring III tahu bahwa ia sudah kecolongan. Kemudian untuk menenangkan dirinya, ia berendam di Sungai Nyamat untuk menenangkan hatinya. Kelak sungai itu ia beri nama Kaliboang yang berarti tempat membuang segala gundah. Singkat cerita, kemudian Ki Ageng Giring III menyusul langkah kaki Pemanahan dan meminta status kekuasaan yang dipegang keturunannya, sebab dirinya lah yang menemukan wahyu itu. Di permintaan ketujuh, Pemanahan secara tidak langsung mengatakan bahwa kelak tampuk kekuasaan yang akan dikembalikan ke Ki Ageng Giring selepas keturunan ketujuh Pemanahan. Dan menurut cerita turun-temurun, perjanjian keduanya terjadi di Gunung Pasar, Delingo, Bantul. Di sana ada 7 kijing atau nisan misterius sebagai tanda perjanjian tersebut. Nah, begitulah cikal bakal terbentuknya Kerajaan Mataram. Selain makam Ki Ageng Giring III, di bagian depan terdapat 4 nisan yang disebut sebagai anak buah Ki Ageng Giring III. Di bagian luar terdapat makam para cucu dan abdi dalam terdahulu. Di sebelah kanan terdapat makam para cangkup milik Retno Purwosari, putri Ki Ageng Giring III, sekaligus selir senopati dari ibu Pangeran Purbaya. Nisan utama milik Ki Ageng Giring III secara fisik jauh lebih besar dibandingkan nisan lain. Bagian dalam cangkup ditari kelambu transparan dan nisannya ditutupi kain putih. Masuk ke dalam cangkup, aroma melati segera menyergah. Di sudut ruangan terdapat sebuah songsong atau payung Jawa kecil yang dengan beberapa buku Yasin di bawahnya. Dan di bagian luar makam terdapat sendang yang merupakan tempat turunnya wahyu Kerajaan Mataram tersebut. Setelah mengenang kembali cikal bakal munculnya Kerajaan Mataram Islam, sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya yang masih berkaitan dengan Kerajaan Mataram Islam. Kota Gede merupakan pusat Kerajaan Mataram di masa lalu, pada abad ke-16. Saat itu Sultan Hadiwijaya, sultan yang memimpin pada saat tersebut, memberikan hadiah berupa alas atau hutan mentawuk dengan area yang cukup luas kepada Ki Gede Pemanahan. Hadiah ini diberikan setelah beliau berhasil menaklukkan musuh kerajaan. Selanjutnya Ki Gede Pemanahan dengan keluarga dan pengikutnya berpindah ke Alas Mentawuk, sebuah hutan yang sebenarnya adalah pusat Kerajaan Mataram Hindu pada masa-masa sebelumnya. Beliau membangun desa kecil di hutan tersebut. Desa pun berkembang dan setelah Ki Gede Pemanahan wafat serta digantikan oleh putranya yang bernama Senopati, desa berkembang sangat pesat menjadi pusat kota yang ramai. Kota tersebut dinamakan Kota Gede. Ada sejumlah peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, seperti makam para pendiri kerajaan, Masjid Kota Gede, rumah tradisional berarsitektur Jawa Mataram, hingga reruntuhan benteng.
Kompleks makam pendiri Kerajaan Mataram berada sekitar 100 meter dari Pasar Kota Gede. Dikelilingi tembok besar dan kokoh, pintu gapura memasuki kompleks makam ini masih memiliki arsitektur budaya Hindu. Dan sejumlah abdi dalam berbusana adat Jawa yang masih menjaga kompleks makam ini. Untuk berziarah ke dalam makam kita harus mengenakan budaya adat Jawa yang disediakan di sana. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk memotret dan mengenakan perhiasan emas di dalam bangunan makam. Sejumlah tokoh penting yang dimakamkan di sini adalah Sultan Hadiwijaya, Ki Gede Pemanahan, Penembahan Senopati, dan keluarganya. Keluarga keraton baik dari Keraton Yogyakarta maupun Surakarta masih menjaga kelestarian makam ini dengan sangat baik. Di samping kompleks makam juga terdapat pemandian. Ada pemandian khusus pria dan wanita. Konon air untuk pemandian pria diperoleh dari sumber di dalam kompleks makam, sementara air untuk pemandian wanita diperoleh dari sumber pohon beringin di depan gerbang utama. Di dalam kompleks pemakaman ini terdapat hal unik bagi masyarakat awam. Kolam pemandian bercampur dengan sejumlah ikan dan ada ikan lele berukuran sangat besar bebas berenang di sini. Ukuran panjang lele 80-100 cm membuat kita terpesona. Bagi pengunjung yang sekedar berwisata bisa menikmati cuci muka dan tangan dan kaki di sumur dekat pemandian. Dan untuk tempat pemandian laki-laki ada lele berwarna putih dengan bercak-bercak hitam yang saat ini sudah relatif langka. Di depan komplek makam juga terdapat pohon beringin yang konon katanya ditanam langsung oleh Sunan Kalijaga. Dan pohon beringin tersebut sudah berusia lebih dari 500 tahun. Setelah berziarah ke dalam komplek makam, menyusuri Kota Gede melalui gang-gang kecil adalah salah satu hal yang gak boleh kalian lewatkan saat kesini. Komplek perumahan dengan desain dan arsitektur yang masih kental akan budaya Jawa dan kuno membuat suasana Kota Gede ini lebih estetik tentunya. Tidak heran jika banyak banget pengunjung wisata yang berfoto atau mengabadikan momen penting seperti prewedding mereka di tempat ini. Nah, gimana? Kalian tertarik untuk nostalgia ke sini? Nah, selesai kita menikmati keestetikan Kota Gede, kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke Makam Raja Imogiri. Nah, Makam Imogiri adalah lokasi peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram dan keluarganya. Pemilihan bukit sebagai lokasi makam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa pra-Hindu yang memandang bukit atau tempat yang tinggi sebagai suatu tempat yang sakral dan menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Makam Raja-Raja Imogiri ini dibangun pada tahun 1632 pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Lokasi yang berada di atas bukit membuat jalan menuju Pesarayan Imogiri memiliki ratusan anak tangga. Anak tangga ini dibuat pendek, kemungkinan untuk memudahkan para peziarah yang mengenakan pakaian adat. Raja pertama kali yang disemayamkan pada Pasarayan Imogiri adalah Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pemakaman ini kemudian digunakan oleh raja-raja penerusnya, bahkan ketika Kerajaan Mataram dibagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pembagian kerajaan ini kemudian turut membagi wilayah pemakaman. Ratusan tahun berdiri di puncak bukit, Pesarayan Imogiri menjadi saksi kejayaan dan pasang surut Mataram beserta kerajaan-kerajaan penerusnya. Meski ibu kota kerajaan berpindah berkali-kali dan bahkan kerajaan terbagi, namun raja-raja pada masa lalu tersebut tetap berpulang pada satu tempat peristirahatan terakhir yang sama. Kebesaran nama, warisan kearifan, dan kisah perjuangan mereka terpahat abadi di puncak Imogiri. Nah, sekian jalan-jalan dan cerita dari Carita Nusantara kali ini. Sampai bertemu di cerita dan jalan-jalan berikutnya ya.